Baik, pertanyaannya, ada seorang laki-laki dalam keadaan puasa di siang hari dan waktu tidur istirahat bermimpi. Jadi pas puasa tidur, ternyata pada saat tidur istirahat itu mimpi, dan mimpinya layaknya hubungan suami istri dan sperma pun keluar. Ini kalau dalam bahasa fikih remaja namanya mimpi basah. Mimpi hubungan suami istri, meskipun hanya mimpi tapi keluar maninya beneran. Baik, apa jawaban dari Majelis Tarjih? Orang yang mimpi dan mengeluarkan mani itu tidak batal puasanya. Jadi jawabannya, orang yang mimpi mengeluarkan mani tidak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena tidak disengaja. Jadi yang membatalkan itu kalau disengaja. Kalau mimpi itu tidak disengaja. Bahkan kita tidak pernah bisa merencanakan mimpi. Ada yang bisa merencanakan mimpi? Bahkan kita juga tidak bisa meniatkan mimpi. Saya mau mimpi ketemu keluarga saya yang sedang ada di luar kota. Bisa tidak? Tidak bisa. Baik, jadi jawaban Majelis Tarjih di sini, orang yang mimpi dan mengeluarkan air mani tidak batal puasanya, karena hal itu tidak disengaja. Perbuatan orang yang dalam keadaan tidur tidak dikenakan ketentuan hukum. Jadi dalam agama kita, orang yang tidur tidak dikenakan ketentuan hukum. Sehingga ketika tidur, pada saat dalam keadaan puasa tidur lalu bermimpi, meskipun mani keluar, maka dalam hal ini puasa bisa tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena hadisnya juga menjelaskan demikian, bahwa pena yang ada di tangan malaikat itu tidak mencatat orang yang tidur sampai dia bangun. Maksudnya apa? Tidak dikenai ketentuan hukum karena bertindak di luar kesadaran, dan keluar mani juga di luar kesadaran. Maka dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Rufi al-qalam an salasatin." Pena itu diangkat dari 3 orang. Pena di sini maksudnya pena malaikat yang mencatat amal. Jadi pena itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai bangun. Jadi dari orang yang tidur sampai bangun. Maka selagi dia masih tidur, meskipun mimpinya itu layaknya hubungan suami istri dan mengeluarkan mani, maka tidak dihukumi karena pena yang ada di tangan malaikat pun tidak mencatatnya. Maksudnya dalam hal ini bebas dari ketentuan hukum yang terkait dengan halal, haram, wajib, dan seterusnya. Wa anis syabi hatta yahtalim, demikian pula dari anak kecil sampai dia balik. Maka ketika dia masih kecil, pena yang ada di tangan malaikat itu belum mencatat. Tapi ingat, ada kewajiban orang tua untuk mendidik, mengarahkan, membiasakan.
Jadi tidak boleh malah dimanfaatkan. Nak, mumpung kamu belum dicatat malaikat, nyolong-olor kono. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengarahkan. Termasuk meskipun belum wajib sholat, Nabi perintahkan kepada orang tua agar memerintahkan anaknya tetap untuk sholat. Sebagai apa? Pembiasaan, supaya nanti ketika sudah wajib sholat sudah terbiasa sholat. Nabi bersabda, murru auladakum bis sholah idza balagha sab'ah. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau umur 7 tahun. Jadi meskipun belum dicatat oleh malaikat tetap diperintahkan untuk sholat. Kemudian yang ketiga, yang pena itu diangkat, anil majnun hatta yaqila, dari orang yang gila sampai ia sembuh. Maka orang yang gila itu termasuk yang terbebas dari catatan malaikat. Maka masih ingat pepatah Arab mengatakan, kun majnunan tadkhulul jannata majanan. Jadilah kamu gila, kamu masuk surga gratis. Kenapa? Karena amalnya tidak dihitung, tidak dianggap, maksudnya tidak dicatat. Itu beruntungnya orang gila. Baik. Tapi meskipun beruntung, kita tidak ada yang mau. Baik. Sehingga meskipun mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak dihukum, karena termasuk yang terbebas dari kewajiban. Yang kena kewajiban siapa? Orang yang berakal. Sementara orang gila itu akalnya tidak berfungsi. Baik, jadi ini dalil yang dipakai oleh majelis tarjih terkait dengan tidak batalnya orang yang pada saat tidur keluar mani. Itu tidak batal.